Shalom, salam sukacita bagi kita semua. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa saat kita memasuki waktu renungan ini. Mari kita hadir dengan hati yang terbuka dan rela menerima firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang baik, kami hadir di hadapan-Mu saat ini dengan kerendahan hati dan pengharapan. Kami bersyukur atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami melalui Roh Kudus-Mu yang kudus. Kami memohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu yang hidup pada hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau berkehendak untuk berbicara kepada umat-Mu. Kami mohon agar Engkau memberikan pengertian dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Jadikan firman-Mu sebagai suara yang jelas dan menggugah hati kami, sehingga kami dapat menerima dan merespons dengan baik dan benar. Bapa Surgawi, kami juga memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di antara kami saat ini. Bimbing dan kuatkan hati kami untuk membuka diri dan menerima panggilan-Mu untuk menjadi saksi-saksi-Mu di dunia ini. Berikanlah keberanian kepada setiap orang di dalam umat-Mu ini untuk membagikan kesaksian mereka tentang bagaimana Roh Kudus telah bekerja dalam hidup mereka. Kami juga mohon agar Engkau membuka hati setiap pendengar sehingga mereka dapat mengerti dan merasakan kehadiran-Mu melalui firman yang akan disampaikan. Biarlah setiap orang yang hadir hari ini terinspirasi dan dikuatkan untuk hidup sebagai saksi-Mu yang setia dan berani di tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Semua yang kami lakukan, kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pada hari-hari terakhirnya di dunia ini, Yesus memberikan janji yang luar biasa kepada para pengikut-Nya. Dia berbicara tentang pemberian Roh Kudus dan memberikan instruksi kepada mereka untuk menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia. Firman-Nya menjadi tuntunan bagi kita juga pada hari ini. Roh Kudus adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita sebagai penolong dan penghibur. Tetapi Dia juga memberikan kita tanggung jawab untuk menjadi saksinya di dunia ini. Roh Kudus adalah hadiah yang tak ternilai dari Allah. Dia bukan hanya sebuah kekuatan atau energi, tetapi Dia adalah pribadi Allah yang hadir di dalam hidup kita. Saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam diri kita, membimbing, menguatkan, dan mentransformasi kita. Melalui karyanya yang kuasa, Dia mengubah hati kita dan pikiran kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ketika kita hidup dalam persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, Dia memberikan pengaruh yang luar biasa dalam hidup kita. Dia memperlihatkan kepada kita kebenaran firman Allah, membuka mata kita untuk melihat dosa-dosa kita, dan membawa pemulihan dan pengampunan kepada kita melalui karya salib Kristus. Roh Kudus juga memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita, memperlengkapi kita dengan kekuatan dan bakat yang khusus, sehingga kita dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memberkati orang lain di sekitar kita. Namun, tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus
tidak berhenti pada diri kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita juga harus menjadi saksi-saksinya. Ini berarti kita harus membagikan kesaksian kita tentang bagaimana Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita dan mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Kesaksian kita bukanlah sekedar cerita pribadi, tetapi merupakan bukti hidup yang memancarkan kuasa dan kasih Allah kepada dunia. Saudara-saudara, saat kita berani dan setia membagikan kesaksian kita memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja melalui kita. Kesaksian kita bisa menjadi alat yang digunakannya untuk membangun iman orang lain, menguatkan hati yang lemah, dan memimpin jiwa-jiwa yang hilang kepada Yesus. Dalam perjalanan kita sebagai saksi-saksinya, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Kita harus memintanya untuk memberikan kata-kata yang bijaksana, memberikan keberanian yang tak tergoyahkan, dan membuka pintu-pintu kesempatan bagi kita untuk berbicara. Mungkin kita akan menghadapi tantangan dan penolakan dalam perjalanan ini, tetapi kita tidak perlu takut, karena Roh Kudus adalah kekuatan kita. Di dalamnya kita memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi saksi-saksinya yang efektif. Roh Kudus akan menguatkan kita, memberikan keberanian, dan membawa hasil yang berbuah dari kesaksian kita. Jadi, marilah kita hidup dalam kesadaran akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Marilah kita mengakui pengaruhnya yang nyata dan mempersembahkan hidup kita sebagai kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Marilah kita berani membagikan bagaimana Roh Kudus telah bekerja dalam hidup kita dan mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan menjadi alat berkat bagi orang lain dan menjadi saluran kasih karunia Allah bagi dunia yang membutuhkannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, mari kita mengakhiri waktu renungan ini dengan hati yang penuh syukur. Semoga firman yang telah kita dengarkan melalui karya Roh Kudus mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Marilah kita hidup sebagai saksi-saksinya, membagikan kesaksian kita tentang kuasa-Nya kepada orang lain di sekitar kita. Semoga kasih dan karunia Allah senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita tetap teguh dalam iman dan hidup sebagai terang bagi dunia ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, Bapa kami yang sangat baik, kami mengucapkan terima kasih atas renungan yang telah kami dengarkan hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan kuasa-Mu yang melalui Roh Kudus-Mu telah menyentuh hati dan merangsang semangat kami. Kami mohon agar Engkau memperkuat tekad kami untuk hidup sebagai saksi-saksi-Mu dengan berbagi kesaksian tentang karya Roh Kudus dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami berdoa agar Engkau memberkati setiap orang yang hadir hari ini. Berikanlah kami keberanian dan keberkatan untuk hidup sebagai saksi-saksi-Mu yang setia. Bimbinglah langkah-langkah kami dan tunjukkanlah kesempatan bagi kami untuk berbagi kasih-Mu kepada orang lain. Kami juga mohon agar Engkau terus mengisi hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus-Mu terus membimbing dan mengarahkan kami dalam setiap keputusan dan tindakan yang kami ambil. Jadikan hidup kami menjadi saksi yang hidup, memancarkan cahaya-Mu di tengah dunia yang gelap. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menguatkan kami melalui firman-Mu. Semoga kami tetap berpegang pada kebenaran-Mu dan hidup dalam relasi yang dekat dengan-Mu. Berkatilah dan lindungilah kami di setiap langkah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.